Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, tak jumpa kembali dalam rahmat pengasihan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita bermunajat kepada Allah, berdoa, memohon ampun atas segala salah dan dosa khilaf yang kita lakukan di hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur kepada kita, usia hidup yang kita lakukan dalam segala realitas kehidupan aktivitas kita masing-masing. Terkait dengan keimanan, pertanggungjawaban ketakwaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa kita mengingat-ingatkan setiap saat perjalanan kehidupan kita di dunia hingga nanti kita dipanggil ke rahmatullah. Kita meninggalkan dunia ini, kita meninggal dunia wafat, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dalam fenomena kehidupan manusia, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabinya, ada yang beriman dan percaya kepada para nabi dan rasulnya, ada juga yang mengingkari. Tapi sesungguhnya semua nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai satu ajaran yang sama, yakni mengajarkan iman tauhid dan mengajarkannya kepada seluruh umat manusia untuk beriman, sujud sembah, solat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perintah yang paling utama. Afdolul a'malu as-salatu khams. Semua nabi melaksanakan perintah solat, dan solat yang paling sempurna adalah solat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni melaksanakan solat 5 waktu. Yang paling utama di dalam pelaksanaan ibadah kita, kalau solat kita terjaga, kita melaksanakan 5 waktu, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan turut kita lakukan. Dan peran solat itu dilaksanakan dengan cara yang wajib dan juga sunnah. Ketika seseorang sudah mengendalikan kehidupannya, maka godaan dan fitnah dunia ini selalu silih berganti datang untuk mempengaruhi keimanannya. Ada yang bertahan kuat dalam keimanan, dan sebagian dari manusia yang ada yang telah beriman, ternyata mereka murtad dan keluar dari Islam. Inilah fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada yang beriman kepada Allah, dan setelah menjalankan keimanan sekian lama, mereka murtad dari Islam, keluar dari Islam. Ada juga manusia yang tadinya bukan muslim, mereka bukan seorang mukmin, mereka tidak beriman kepada Allah, hidup dalam kekafiran, hidup dalam keadaan musyrik. Tetapi di satu kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka untuk mendapatkan iman. Kemudian mereka bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka menjadi orang-orang beriman, mereka menjadi muslim. Inilah kemudian di dalam kehidupan kita yang akan kita lihat, bagaimanakah orang yang dari kafir mendapat Islam, dan bagaimanakah orang Islam
yang keluar murtad dari agama Islam. Umat Islam yang murtad biasanya dari Muslim tidak taat pada ajaran Islam. Konon, tak satu pun ayat-ayat Al-Quran membekas di hati dan otak mereka untuk diamalkan, diimplementasikan, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya ketika dibujuk dengan materi, tanpa ragu mereka murtad dari Islam, tanpa berhitung, tanpa pikir panjang, mereka keluar dari hidayah Allah. Jadi adalah dusta besar jika Muslim taat murtad dari agama Islam. Justru sebaliknya, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak takwa, mereka yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah, mereka lah yang murtad. Bagi saya pribadi, semakin seorang Muslim memahami dan taat mengamalkan perintah Quran, maka iman tauhidnya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain, imannya semakin kuat terhadap ajaran agama Islam. Istilah kata yang kita kenal dengan kata fanatis terhadap Islam. Kata fanatis bukan dalam makna sempit, melainkan memiliki keseriusan dalam mempertahankan prinsip keimanan yang disertai dengan ilmu pengetahuan yang luas. Mereka tidak mengabaikan perilaku hidup selaku makhluk sosial dalam menaati aturan hidup di wilayah hukum suatu negara. Argumen ini kerap diistilahkan di dalam dakwah Islam, hablu minan nas, hablu minallah. Mereka membangun hubungan dengan manusia dan terutama membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat sosok penganut Kristen mampu memahami secara utuh semua keganjilan teori Bible Kristen, khususnya teori ketuhanan Yesus, bisa dipastikan semakin dekatlah ia dengan hidayah Islam. Itulah perbandingannya. Maka jangan heran jika para mu'alaf atau al-muhtadin adalah orang-orang kebanyakan dari mereka memiliki intelektualitas di atas rata-rata. Bahkan profesor ateis pun banyak yang mengakui kehebatan Quran dari sudut pandang ilmu pengetahuan, kemudian memeluk Islam sebagai pilihan hidup dan bekal di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, saya selalu mengajarkan kepada kaum kafirin, marilah memeluk Islam selagi masih ada waktu. Dunia dan segala nikmatnya akan lenyap, tiada bersisa. Tetapi iman dan amal soleh, itulah menjadi bekal kita untuk kembali kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengajak kaum kafirin beriman kepada Allah adalah tugas semua mukmin, tugas semua umat Islam. Namun tak perlu semua diajak, karena segala sesuatu adalah ketentuan yang didasari atas ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman yang saya bacakan tadi, laqad ansalna ayati mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ini kita bisa lihat dalam Quran Surah An-Nur ayat 46. Artinya tidak ada keberuntungan berarti di dalam kehidupan umat manusia ini kecuali dia mendapatkan hidayah memeluk Islam. Keuntungan duniawi bersifat sementara, sedang keuntungan akhirat bersifat kekal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah merasa beruntung jika kita memeluk Islam, melainkan kita sendiri yang beruntung. Demikian juga sebaliknya, orang yang kemudian meninggalkan Islam dari beriman kepada Allah kemudian dia murtad, maka tidak ada kerugian di dalam eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya sendirilah yang akan rugi. Dan dalam dakwah Islamiyah, tujuannya adalah untuk mengajak umat manusia ke jalan yang lurus tanpa harus memaksa, apalagi mengambil nyawa seseorang. Ajaran Islam penuh cinta dan sangat manusiawi. Jika ada tuduhan negatif terhadap Islam, hal itu hanyalah pembalikan fakta
demi menghambat perkembangan Islam di seluruh dunia, khususnya di negara tercinta Indonesia, yang kita semua tahu bahwa Islam adalah merupakan mayoritas di negara kita. Beragam hidayah yang diberikan Allah kepada manusia, namun alasan utama kebanyakan mualaf memeluk Islam ialah didasari oleh tingkat kecerdasan intelektual di dalam memahami isi kandungan daripada kebenaran kitab suci Al-Quran. Sebagaimana yang saya katakan tadi, laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Artinya Allah sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk. Wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim, memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Tidak mungkin kita mendapatkan petunjuk kalau kita tidak memahami kandungan daripada isi Al-Quran. Dan Allah sangat melihat isi hati manusia, ketundukan diri kita, hati kita, pikiran kita, kebersihan jiwa kita. Allah akan melihatnya, karena Allah maha melihat segala sesuatu tindakan, bahkan ikhtiar daripada manusia untuk mendapatkan hidayahnya. Lalu Allah bukakan pintu hidayah itu, dan kemudian mereka mendapati jalan yang lurus, kebenaran agama para nabi yang disempurnakan oleh Islam, yang diajarkan, dituntun sepenuhnya oleh Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut saya pribadi, momentum di dalam seseorang mendapatkan hidayah adalah karena kehebatan daripada kandungan Al-Quran. Isi daripada Al-Quran menyadarkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Karena tidak ada kehidupan kita di dunia ini akan bertahan kekal selama-lamanya. Batas usia manusia tidak ditentukan dengan kematian. Semua amal perbuatan kita, mulai kita dari kandungan ibu kita sampai kita dilahirkan, tumbuh menjadi dewasa, dan kemudian kita kembali ke rahmatullah, kita wafat baik dalam keadaan muslim maupun kita dalam keadaan kafir, semua dosa-dosa kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma alaika hasiban. Dan semua perbuatan kita akan kita baca di sana. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Inilah renungan kita. Mudah-mudahan dapat mendorong kita semua untuk selalu belajar, memikirkan tentang kehidupan kita, ikhwal kematian yang selalu mengintip dalam perjalanan kehidupan kita. Barakallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.